Akan ke Bekasi terlebih dahulu, Saudara, untuk menyaksikan pidato dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penyelenggara beserta seluruh jajarannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Para Menko yang hadir, ya, Menko PMK, Profesor Pratikno, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudari Mutia Viada Hafid, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan, Saudara Muhammad Kodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Saudara Fajar Riza Ulhaq, Ketua Komisi 10 DPR RI, Saudari Hatifah Saifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Saudari Esti Wijayanti, Saudari Himatul Aliyah, Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, Wakil Wali Kota Bekasi, Saudara Abdul Haris Bobiho, yang saya hormati para petugas, para pejabat, para guru yang hadir, para tenaga pengajar yang hadir atau yang mengikuti melalui video conference, dan terutama yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang saya cintai. Rekan-rekan pers dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang juga saya cintai. Kadang-kadang enggak, itu joke gitu. Pertama-tama tentunya selalu sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian, kerukunan, dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang baik ini, yaitu peluncuran program digitalisasi pembelajaran. Yang benar yang mana? Pembelajaran digitalisasi atau digitalisasi pembelajaran? Menteri Pendidikan? Pembelajaran. Oke. Nah, ini siapa bikin pidato saya nih? Pembelajaran digitalisasi.
Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita. Kita tidak perlu malu-malu, kita tidak perlu takut untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak semua pihak, janganlah kita takut melihat kekurangan kita. Dengan kita lihat kekurangan, kita ketahui kekurangan, kita mengerti apa yang sudah dibuat. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Melalui pendidikan kita bisa merdeka. Kemerdekaan kita proklamasikan 17 Agustus tahun 45. Tapi sebelumnya tokoh-tokoh pendidikan sudah melalui pesantren-pesantren, melalui sekolah-sekolah, melalui taman siswa, tumbuh kemampuan rakyat. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ternyata adalah gugusan yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan harus mulai sadar apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Itu tujuan utama suatu negara. Tidak bisa negara itu yang makmur hanya segelintir orang di atas, tidak bisa. Itu bukan negara merdeka. Dan itu negara pasti gagal. Dan Indonesia tidak mau gagal.
Karena itu Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan di mana yang menikmati kekayaan Indonesia hanya segelintir orang. Apalagi bila orang-orang tersebut tidak cinta sama tanah air. Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan. Dan saudara-saudara, salah satu bidang yang sangat penting dalam kebangkitan suatu bangsa, saya sudah katakan, adalah pendidikan. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin memang memiliki tantangan dan tugas yang sangat berat. Karena tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor, perbaiki, di satu sektor, perbaiki, tidak bisa. Kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat. Bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat. Kita terpaksa kita harus kejar. Harus kita kerja keras di semua bidang. Bidang pemerintahan, perbaiki birokrasi, hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan kebocoran. Di bidang penegakan hukum, perbaiki. Di bidang ekonomi makro, perbaiki. Di bidang kesehatan, perbaiki. Di bidang pendidikan, upaya yang sangat besar. Kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak, supaya kita bisa kelola kekayaan kita, supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan. Di Republik Indonesia yang merdeka di abad ke-21 tidak boleh ada orang yang lapar di negara ini. Saya dari waktu usia muda, saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit. Anak-anak yang sekolah tidak makan. Karena itu kita sekarang, saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu. Kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada gunanya saling membenci. Tidak ada gunanya saling dendam. Tidak ada gunanya saling curiga. Tidak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon, pinter ngomong. Tidak. Kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita. Dan saya terima kasih dari
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan seluruh jajarannya telah berhasil dengan program ini luar biasa. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, waktu bulan apa ya kita canangkan ya, Menko sama Mendik, Mei, yang mulai ratas itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ini sudah tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Kalau dipelajari, dicek, mungkin di dunia ini salah satu program yang terbesar dan tercepat. Saudara-saudara sekalian, digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Rencana saya, kita akan mulai bikin sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju. Saya memang begitu. Canangkan, nanti kita akan menuju tercapai. Tapi kita kalau ragu-ragu nggak akan ada apa-apa. Saudara-saudara, program ini sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Ya, kita tidak puas, jangan cepat puas, konten harus tambah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus terbuka, cari konten terbaik dari manapun di dunia, belajar dari siapapun yang terbaik. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya sumber-sumber konten dari mana-mana. Nanti saya minta Dikdasmen bikin tim mengkaji dan membuat penyesuaian bahan-bahan konten animasi dari manapun, disesuaikan supaya bisa diterima oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Bagus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan
sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Alhamdulillah makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Presiden Brazil menyampaikan ke saya, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita belum sampai 12 bulan, sudah mencapai 44 juta. Tapi kita tahu, kita tidak puas, karena sasaran kita adalah 82,9 juta. Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya, Pak, kami belum terima MBG. Ya saya jawab, sabar. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Karena ini adalah uang rakyat. Harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus tadi matang. Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pidato pada saat peluncuran program digitalisasi pembelajaran, di mana proses digitalisasi tadi sebelum berpidato, Presiden Prabowo sempat mengunjungi sekolah untuk melihat bagaimana proses dan juga pelaksanaannya. Makan di warung sering, saya makan di rumah.